Boleh ya, guys? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi pembuatan soket programming TCP dan UDP dari kami eh, yang beranggotakan ada Muhammad Fikri Ihsan dengan NIM 240601201400097 dan saya sendiri Muhammad Agisni dengan NIM 240606120140132. Di sini kami akan telah membuat eh, pembuatan soket programming TCP dan UDP dengan menggunakan sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux. Nah, untuk penggunaan di sistem operasi Windows sendiri kami membuat melalui bahasa Python yang akan dijelaskan oleh Vicky. Untuk Vicky mungkin bisa dijelaskan, silakan. Baik, terima kasih Saudara Gisni. Oke, kita mulai di sini dari TCP dulu ya. Nanti ada UDP menggunakan bahasa Python ya. Nah, pertama ini kita bakal membuat library dulu ya. Di sini kita import dari multiprocessing, socket sama SQLite tree. Nah, dilanjut kita akan membuat socket. Oleh karena itu kita menulis di sini server port sama dengan 12001. Itu adalah proses pembuatan soket. Nah, dilanjut server socket av underscore inet, sock stream. Nah, perbedaan TCP sama UDP di sini adalah kalau UDP di sini menggunakan sock digram ya. Nanti akan dijelaskan di bagian UDP. Nah, dilanjut dengan proses binding. Di sini kita menggunakan fungsi server socket binding. Bisa dilihat dibaca sendiri. Nah, karena di sini ada TCP, TCP ini kan kita membuat koneksi dengan cara pertama servernya harus ready dulu ya. Nah, jika sudah siap untuk menerima, maka kita akan mengeprint the server is ready to receive. Ini adalah proses rest dari listening servernya. Nah, jika sudah, ini while true di sini adalah proses. Oke, saya lupa jelasin. Nanti di klien ini kita akan menginput suatu hal, huruf, apapun ya, nanti diubah menjadi uh, huruf besar, huruf kapital semua. Nah, bisa dilihat di sini ada sentence input lowercase sentence, nanti diubah oleh server menjadi uh, huruf besar semua. Perbedaannya tadi, tapi kita di sini mau menggarisbawahi kalau TCP ini ada beberapa perbedaan. Nanti ada kita jelasan di UDP. Boleh lanjut ke UDP, Agis? Nah, ini kita lanjut ke UDP. Fungsinya sama, cuman di sini kita beda importnya dari mana aja ya. Pertama, kita email terus sama socket. Kita bikin library dari situ. Lanjut di sini server port kita bikinnya beda ya. Di sini kalau tadi server port dari TCP itu 12001, maka di sini dari 12.000 ya, mohon maaf. Nah, kita lanjut dengan sama, yaitu membuat soket ya, dengan soket af_inet_sock digram. Perbedaannya tadi di sini ya, kalau di TCP menggunakan stream, sock_stream. Nah, lanjut proses binding, sisanya sama, fungsinya adalah penggunaan mengubah lowercase menjadi uppercase. Di sini kalau UDP lebih simpel karena dia sistemnya memborbardir server. Begitu. Itu untuk TCP UDP di Windows. Akan dilanjutkan dengan TCP UDP di Linux menggunakan bahasa C ya, Gis? Mungkin selanjutnya akan dicoba run dulu untuk TCP server dan klien. Oh ya, saya lupa. Oke, kita bakal demonya ya. Ini TCP ya, Gis ya? Ya, TCP dulu. Oh, baik.
Oke, kita di sini akan menginput lowercase, nama saya. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau misalnya dari kiri, ini kan, servernya udah ready to receive, baru nanti kita baru bisa nulis di sini ya. Bisa nah, lihat nih, kalau diubah, pertama lowercase, sentence, Vicky 240 dengan NIM saya ya, lalu servernya akan mengubah menjadi nama huruf besar, Vicky H dengan huruf besar. Itu untuk, TCP. Sama halnya dengan UDP, kita pertama akan, menginstal dulu karena itu menggunakan PowerShell ya. Oke, kita nge-ping dulu nih di UDP, ready kayaknya. Oke, langsung bisa. Nah, ini kita sekarang menggunakan nama Agis, dengan NIM-nya Agis 24060120140140132. Di sini diubah menjadi huruf besar semua, AGIS dengan huruf besar. Begitu, itu demo dari TCP dan UDP menggunakan socket programming. Gitu, Bapak. Mungkin akan dilanjutkan dengan penjelasan menggunakan bahasa Linux, maaf, menggunakan OS Linux. Ya baik, terima kasih atas penjelasannya untuk yang bahasa Python, Vicky. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan soket programming jika menggunakan OS Linux. Di sini saya menggunakan bahasa C untuk penggunaan di Ubuntu sendiri. Sebenarnya untuk algoritma dan pemrograman itu sama untuk baik menggunakan C ataupun Java ataupun Python. Nah, yaitu langkah-langkahnya pastinya yang pertama itu kayak pembuatan soketnya terlebih dahulu, lalu ada proses binding, lalu nantinya ada tadi menyambungkan antara klien dan servernya, baru ada proses pengiriman message-nya gitu. Nah, cuman di sini yang saya bedakan itu di sini pembuatan servernya cuma satu, namun dapat menerima masukan dari klien TCP dan UDP dengan proses dengan penggunaan select di bawah ini. Nanti jadi bedanya di sini nanti tuh ada select kalau misal ada klien yang masuknya TCP, maka akan masuk ke TCP. Lalu kalau yang masuk itu UDP, maka akan langsung masuk ke case yang UDP. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk prosesnya sih masih sama seperti yang Python tadi PK jelaskan. Jadi untuk UDP dan TCP ini nantinya akan membuat untuk servernya itu ada pembuatan soketnya dulu. Namun karena di sini pembuatan servernya satu, jadi untuk pembuatan portnya kan cuma satu. Sedangkan tadi dipikir untuk pembuatan Python kan membuat servernya dua, jadi portnya dibedakan. Nah, kalau di sini karena kita caca membuat satu server, jadi hanya satu server, satu port gitu. Di sini ada pembuatan sama, ada pembuatan soketnya. Di sini ada stream ini, penyambungan soket stream untuk yang TCP. Lalu ini ada pembuatan soket untuk diagram atau apa UDP. Nah, nanti di fungsi selectnya ini, nah nanti ini itu penggunaan kayak if else seperti itu. Apabila terdeteksi itu TCP, maka akan langsung mengkonekkan ke TCP gitu. Kalau misal UDP, simpelnya akan mengkonekkan ke UDP langsung. Nah, untuk TCP kliennya di sini sama seperti yang di Python juga, pembuatan soket, lalu menggunakan soket stream. Nah, di sini cuma mengirimkan message-nya langsung, tidak seperti yang di Python mengubah ke lowercase ke uppercase. Itu juga dengan UDP masih sama pembuatannya. Untuk perbedaan dari TCP kliennya sama UDP kliennya sendiri, kalau UDP kliennya itu nanti kan setelah membuat soket lalu mengirimkan message langsung gitu, lalu menunggu respon dari server apakah sudah diterima atau belum. Jika sudah, maka akan meng-close langsung. Sedangkan untuk TCP sendiri nantinya
setelah pembuatan soket ini, nanti terlebih dahulu kalau soket itu akan memanggil koneksi ke server, apakah server sudah terhubung apa belum. Nah, apabila soketnya belum terhubung, maka pembuatan soketnya itu sendiri akan gagal atau connect failed ini. Nah, apabila berhasil, maka akan langsung terhubung dan mengirimkan message yang klien buat. Untuk selanjutnya, saya langsung ke implementasi kodenya. Baik, pertama untuk pemanggilan dari servernya sendiri. Mohon maaf, Pak, ada sedikit agak sedikit nge-lag. Nah, penggunaan dari Oracle VirtualBox sendiri memakan waktu banyak memori. Tuh, sekarang coba untuk PCP. Nah, ya untuk TCP sendiri sudah berjalan ya ini. Jadi dari TCP kan sebenarnya kalau diproses di sini kan tidak terlalu kelihatan dan langsung terkirim gitu karena cuman mengirim message. Namun pada proses di dalamnya itu nantinya si TCP client ini akan memanggil terlebih dahulu apakah server itu sudah terkoneksi belum. Apabila sudah, maka siap langsung dalam proses receive dan send message gitu. Nah, di sini TCP itu mengirimkan message, "Hai, saya Piki" dengan NIM, lalu si servernya itu memberikan feedback dari hello client. Lalu untuk yang UDP, sendiri, oh ya sebelumnya ini saya sudah compile filenya dulu, jadi untuk server itu share dan TCP dan UDP itu TCP CLI dan UDP CLI, jadi tinggal memanggil fungsi seperti filenya seperti ini. Nah, sama ya, jadi untuk hasilnya sebenarnya sama, cuman proses ketika penjalanan di balik ini semua itu berbeda gitu. Mungkin itu perbedaan dari TCP sama UDP dalam socket programming, baik dalam penggunaan Windows maupun penggunaan Linux.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi kali ini akan dijelaskan demonstrasi untuk soket programming antara dua device laptop. Untuk penyesuaiannya dari host laptopnya diketahui dulu untuk IP addressnya menggunakan IP config. Nah, untuk IP addressnya sendiri dari host ini didapatkan di 192.168.1.4. Nah, lalu untuk penyesuaiannya, untuk kode dari servernya sendiri tidak banyak berubah dari apa yang sebelumnya dibuat atau dipresentasikan di bagian sebelumnya. Namun yang terjadi perubahan terdapat pada file Python yang ada di klien, di mana server name yang asalnya itu localhost diubah menjadi IP address menyesuaikan dengan host tadi, yaitu 192.168.1.4. Lalu untuk selanjutnya dijalankan terlebih dahulu untuk file servernya. Sini kami akan mencoba TCP terlebih dahulu. Nah, di sini untuk servernya telah dikatakan ready to receive. Nah, lalu selanjutnya untuk klien dari TCP-nya sendiri. Nah, di sini tanda munculnya dari input lowercase sentence ini berarti dari kliennya sudah terhubung ke server. Oke, kita coba ya. Agis, oke, ini bisa dulu ya biar saya ingat. Vicky Iksan 240.60120.140.147. Kita run. Nah, di sini hasilnya sudah langsung terkirim ke server, lalu dikirim balik server, karena di server yang kita buat sebelumnya itu hanya mengubah dari normal sentence jadi uppercase sentence. Nah, dikirim balik ke klien dan hasilnya itu dari from server Vicky Iksan 240.601.140.097. Nah, untuk TCP ini sudah berhasil. Nah, untuk selanjutnya ada percobaan untuk menjalankan klien dari luar, sedangkan servernya itu ada di dalam ruangan tadi. Coba ya, Pak. Oke. Ya, di sini berarti masih terhubung ke server. Ya, di sini terbukti walaupun di luar juga masih terhubung ternyata ke server yang ada di dalam. Oke. Baik, untuk selanjutnya akan dicoba untuk UDP-nya. Pertama dijalankan dulu UDP servernya dulu. Dan di sini servernya udah bisa menerima ya. Kita lanjut ke klien ya. Dimana di sini saya akan mengetik Python udp_client diakhiri dengan .py. Sekarang di sini kita sudah masuk ya. Nah, tinggal kita masukin misal dengan nama Muhammad Agisni dengan NIM 240.601.140.132. Kita run di sini. Nah, di sini terlihat ya, di sini muncul yang awalnya lowercase menjadi uppercase. Di sini tandanya UDP-nya berhasil. Soket programnya berhasil. Gitu. Untuk selanjutnya akan dicoba implementasinya di luar ruangan. Di jemuran ya tepatnya. Oke. Kita coba lagi ya. Udah lihat. PY. Sih bisa sih harusnya ya. Misalnya Vicky Iksan. Ya, di sini dengan lokasi yang agak banyak rintangan dengan server selanjutnya tetap bisa melakukan soket programming. Ya. Oke, oleh karena itu ternyata di sini wifi-nya cukup bagus begitu. Cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.